Sayyidina Umar bin Khattab pengen punya pengen aniyak moran nasa buat nyuruh orang binaz'i thiyabin untuk nyabut baju kanu yalbasunaha yang dipakai oleh orang-orang. Jadi suatu saat nih orang-orang pada pakai satu model baju. Suatu saat hina balaghahu annaha tusbagh bi baulil ajaiz. Ketika sampai info kepada Sayyidina Umar bahwasanya bahan itu tuh, bahan yang baju itu tuh yang lagi dipakai banyak orang, itu katanya di sablonnya, sobel itu sablon, dicelup pakai kencingnya orang-orang tua. Jadi ada info yang sampai ke Sayyidina Umar. Info, catat ya, info bisa benar bisa salah. Ada info sampai ke Sayyidina Umar. Ini orang lagi pakai satu kain nih, lagi rame nih, lagi ngetren tuh kain tuh di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Gara-gara ada info begitu, Sayyidina Umar pengen nyuruh orang buat jangan pakai itu baju. Gara-gara info ini. Akhirnya faqala lahu syakhs, ada satu orang yang ngomong ke Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad labisa minha wa labisaha an-nasu fi 'asrih. Kata orang itu, wahai Umar, Rasulullah pernah pakai itu bahan. Jelas ya? Di zaman Nabi juga orang-orang pakai tuh bahan. Terus sekarang ente mau larang gara-gara info itu. Jelas apa kagak? Artinya apa? Andai kata Nabi tahu itu waktu itu di sablonnya dicelup pakai campuran kencing, kira-kira Nabi larang nggak? Larang. Tapi faktanya Nabi larang apa kagak? Kagak. Udah selesai, berarti nggak apa-apa tuh bahan dipakai. Urusan info itu bisa benar bisa sah, nggak usah terlalu ketil. Jelas apa kagak? Begitu dengar rombongan itu dia Sayyidina Umar, padahal pemimpin beliau, diingetin sama orang yang mungkin secara kemuliaan, secara ilmu mungkin di bawah beliau. Dengar itu apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fastaghfarallaha wa raja'ah. Sayyidina Umar bin Khattab langsung istighfar, astagfirullahaladzim, wa raja'ah, langsung rujuk dari pendapatnya, nggak pakai gengsi, nggak pakai ngomong, lo anak kecil, lo kencing belum lurus pakai ngasih tahu gua. Nggak pernah ngomong begitu tuh. Cuma gara-gara padahal Sayyidina Umar pasti lebih alim, udah pasti lebih mulia, tapi nggak ada gengsi, langsung astagfirullah, rujuk dia. Ya akhir nggak apa-apa. Waqala fi nafsi law kana 'adamu lubsihi dharar lama labisah. Sayyidina Umar langsung ngomong, andai kata nggak make ini karena waro, nggak mungkin dipakai Nabi. Ya buktinya Nabi make, berarti aman gak tuh baju? Aman, selesai. Berarti ini info harus didengerin. Jelas atau tidak? Sayyidina Umar begitu dengar Nabi nggak ngelarang, nggak boleh ikutan ngelarang. Sayyidina Umar bin Khattab, saking beliau berpegang teguhnya sama Al-Quran dan Sunnah. Waqad balagana. Nah ini buat yang was-was nih. Nah dengerin baik-baik nih. Buat yang suka was-was, keluar dari kamar mandi was-was, mau sholat was-was, injak ini was-was, injak itu was-was. Buat yang was-was, qad balagana anna al-imam Zainal Abidin, telah sampai kepada kami, kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, bahwasanya Sayyidina Zainal Abidin radhiyallahu anhu as-Sajjad, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainal Abidin ibn al-Imam Husain, satu-satunya anak Sayyidina Husain yang selamat dan punya keturunan di Karbala. Imam Ali Zainal Abidin, kakeknya semua sahadat di dunia yang dari Sayyidina Husain sekarang adalah Zainal Abidin. Ya, Sayyidina Zainal bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin qala li waladihi, berkata kepada anaknya, ittakhid li thawban albasu 'inda qada'il hajah. Coba ya, buatkan untukku baju thawban yang albasuhu 'inda qada'il hajah, yang aku pakai khusus buat di kamar mandi. Jadi minta dibikinin baju yang khusus buat kamar mandi. Jadi pakainya di kamar mandi doang tuh baju tuh. Di luar kamar mandi kagak pakai, waktu sholat kagak pakai, waktu yang lain kagak pakai, khusus dipakai buat di kamar mandi. Wa anza'uhu waqta syuru'i fi shalah, dan aku cabut baju itu, kata Ali Zainal Abidin, ketika aku mulai sholat. Jadi tolong bikinin saya baju khusus kamar mandi. Jadi kalau mau sholat saya lepas tuh baju, saya pakai baju lain.
Fa inni ra'aitu dzubaba yajlisu 'ala an-najasa thumma yaqa'u 'ala thawbi, karena aku lihat, kata Sayyidina Abidin, aku lihat lalar dzubab itu ya jadi soalan najasa, kadang-kadang lalar hinggap di sesuatu yang najis. Thumma yaqa'u 'ala thawbi, abis itu dia hinggap di baju saya. Bahasa gampangnya jadi was-was ini. Coba dah, ada baju khusus di kamar mandi, ada baju khusus sholat. Faqala lahu waladu, akhirnya anaknya Ali Zainal Abidin bilang apa? Innahu lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thawbun wahidun li salatihi wa khala'ihi. Kata putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bajunya cuma satu. Baju yang Nabi pakai di kamar mandi itu juga baju yang dipakai buat sholat. Tapi Nabi kagak was-was. Baju yang dipakai di kamar mandi dipakai juga buat sholat. Nggak ada masalah, satu baju di kamar mandi juga, sholat juga. Artinya selama nggak yakin ngelihat kejatuhan najis berarti nggak najis. Selama nggak yakin ngelihat kejatuhan, kecuali kalau ente yakin lihat tek najis jatuh ke situ, najis jelas tuh. Selama ente nggak yakin kejatuhan najis berarti hukum asalnya apa? Suci. Kata anaknya, Rasulullah bajunya cuma satu, dipakai buat kamar mandi juga, dipakai buat sholat juga. Akhirnya Sayyidina Izabir dengar omongan itu, faraja al-imam amma kana azama ala fi'lih. Beliau rujuk, nggak jadi, udah deh, jangan, nggak jadi, nggak usah bikinin saya dua baju kayak tadi. Cukup ngikutin Rasulullah SAW. Andai kata Nabi was-was sama najis gara-gara Nabi bakal ngelakuin itu. Jelas apa kagak? Paham? Insya Allah. Tapi nanti ini riwayat ajib, ini riwayat dikomentarin sama Sidi Abdul Wahab Sya'rani. Kelihatannya si Abdul Wahab Sya'rani cenderung kepada baju buat di kamar mandi sama baju buat sholat dipisah. Kelihatannya beliau cenderung ke situ. Kelihatannya. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, qultu, aku mengatakan. Ini objektifnya beliau tuh. Yang tadi ya begitu diriwayatin begitu, nggak dirubah-rubah. Cuman beliau punya pendapat, disampaikan pendapatnya dalam komentar. Jangan ada sebagian orang gara-gara nggak setuju omongan dirubah-rubah. Itu khianat namanya. Beliau amanat. Ini saya tampilin apa adanya nih. Kisah Ali Zainal Abidin. Tapi qultu, saya punya pendapat. Al-manqul, yang dinukil, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakunid dzubab yanzil ala thawbi. Nabi kan lalar enggak pernah nempel di bajunya Nabi. Wala ala badani, begitu juga di badannya Nabi. Enggak pernah lalar nemplok di bajunya Nabi, badannya Nabi. Berarti jangan disamain, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Jangan disamain bajunya Nabi sama baju yang lain. Yang tadinya udah mau satu baju jadi dua lagi di WC. Lah. Tetap hukumnya seperti itu tetap. Selama nggak kelihatan najis berarti kagak najis. Ini kehati-hatian sebagian ulama aja. Maka la yaslu ma dzukir dalilan. Nah, maka nggak sah apa yang disebutkan itu sebagai dalil dalam masalah ini. Bahwasanya nggak dianjurkan ada dua baju yang terpisah. Nggak sah tuh kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Ini nggak bisa jadi dalil. Illa, kecuali an yakuna qala lahu waladuhu lam ya'mur ahadan falyata'ammal. Kecuali anaknya tuh ngomong ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, Nabi nggak nyuruh orang ganti baju keluar dari kamar mandi. Itu baru benar tuh. Ada nggak Nabi nyuruh ganti baju kamar mandi sama baju sholat? Ada nggak? Nggak ada. Nabi nggak nyuruh. Baru tuh jadi dalil. Berarti nggak wajib ganti, karena nggak nyuruhnya Nabi itu menunjukkan tarak nggak menunjukkan kalau Nabi ninggalin, bukan berarti ya hukumnya nggak ada hukum, mubah, boleh-boleh aja. Jelas apa kagak? La ilaha illallah. Tapi ada, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ini saya terjemah global aja dah. Tapi ada dari Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, itu beliau amalnya Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, satu pakaian buat sholat, satu pakaian buat kamar mandi, dipisah tuh. Pakaian sholat sama pakaian kamar mandi dipisah sama Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, dipisah. Jadi kalau pakaian di kamar mandi khusus pakai buat di kamar mandi doang. Nanti buat sholat diganti baju, disiapin baju khusus buat sholat. Tapi kata beliau ini juga nggak jadi dalil. Kenapa? Bukan berarti gara-gara Syekh Abu Zaid Bustami was-was, bukan gara-gara urusan
laler mancelok, bukan. Kata Syekh Abdul Wahab Syarani, amalnya Abu Yazid Bustami bukan gara-gara was-was, bukan. Amalnya Syekh Abu Yazid Bustami itu min babil adab, karena adab sama Allah. Masa pakaian dipakai di kamar mandi dipakai buat sholat, itu aja. Jadi bukan gara-gara was. Jadi kalau ente mau ganti karena faktor adab, ngikutin Syekh Abu Yazid Bustami, monggo silahkan. Tapi kalau gara-gara was-was, ente ngelanggar sunnah tuh. Gak ada, Nabi gak ganti. Jelas apa kagak? Sama. Kata dalilnya apa tuh? Syekh Abu Yazid Bustami melakukan adab seperti itu. Adab kan ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya ketika istinja. Istinja kalau di tempat terbuka. Kalau orang yang nggak ada kamar mandi zaman dulu ya di tempat terbuka, yang nggak pakai satir, itu ngadep kiblat hukumnya haram. Ngebelakangin kiblat juga hukumnya haram. Kita buang air besar, buang air kecil di tempat terbuka. Ya kan kalau orang di hutan, orang di padang pasir, mau di mana ya gak ada kamar mandi. Mau nggak mau kan di tempat terbuka. Di tempat terbuka kalau ngadep kiblat haram hukumnya. Buang airnya ngadep kiblat sengaja. Atau ngebelakangin kiblat hukumnya haram. Kalau di tempat tertutup bagaimana di kamar mandi? Makruh. Makanya kalau lagi bangun rumah biar pakai fikih dari awal, ya WC